Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Para mahasiswa-mahasiswi BSA Binsa yang mengambil mata kuliah Mazharatul Kitabatil Muwajjahah, kita akan lanjutkan materi uslub berikutnya, yaitu tentang uslubun nafi wa adabatuhu, yaitu kayak bahasa negasi atau penegatifan suatu kata atau kalimat, wa adabatuhu, dan lafat-lafat yang digunakan untuk uslub nafi ini. Untuk pembahasan di RPS seharusnya ada tambahan satu, yaitu fi'il muta'addi dan bedanya dengan fi'il lazim. Insyaallah akan bahas pada pertemuan live streaming Google Meet ya, yang insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita mulai definisi. Dari definisi, an-nafyu uslubun lughawiyyun tuhaddithuhu munasabatul qawli. Jadi nafi adalah bagian dari uslub lughawi, yaitu gaya bahasa yang tuhaddithuhu munasabatul qawli, yang bisa dimengerti atau terdefinisikan dengan korelasi kata atau hubungan kata, munasabatul qaul. Jadi ini negatif atau positif ya, kalam manfi atau musbat, itu semuanya nanti lewat munasabatul qaul. Wa huwa uslubu naqdin wa ingkarin. Nafi ini termasuk kayak bahasa perusak atau ya negatif itu tadi, wa ingkarin, dan pengingkaran. Yustaqdamu litaf'i ma yataraddadu fi dhihnil mukhatabi, yang dipergunakan untuk menolak apa-apa yang masih mengganjal atau bingung di hati, terjadi kebingungan di hati orang yang dengar. Kalau di sini ya membaca atau yang diceritakan mungkin ya, yang pamannya cerita berarti ya, sini pendengar. Wayu ada pendengar, bukan pendengar ya, pembaca kalau tulisan. Wa yu'adda nafyu fil lughatil arabiyyah, dan didatangkan bentuk nafi ini tadi fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, fi bi'adawatin, dengan beberapa bentuk lafaz. Iya, la, ma, in, lam, lamma, lan, laisa, la, ta, ghairu. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari ma dulu. Ma harfun yusta'malu li nafyin, huruf yang digunakan untuk penegatifan. Al-jumlatu al-ismiyatu, pertama dia masuk dalam jumlah ismiyah. Idza nafat al-jumlatal ismiyata, ketika ma ini menafikan jumlah ismiyah, imma antakuna amilata amali laisa, bisa saja berfungsi ma ini sebagaimana fungsinya laisa, tarfa'ul ismu tansibul khabar ya, yaitu mislu ma syaharuka ba'da muntasifil laili mufidan. Jadi huruf ma ini tadi itu berlaku nafi pada jumlah ismiyah, yaitu ketika kondisi demikian ya. Ma syaharuka ba'da muntasifil laili mufidan, begadangmu setelah lewat tengah malam itu tidak berfaedah, tidak berguna. Jadi ini menafikan khobarnya ma, yaitu mufidan, karena ini beramal seperti laisa. Yang kedua masuk pada jumlah fi'liyah, ma ini tadi manafiyah ya. Apa itu datul fi'li al-madhi, yang berdampingan maksudnya dengan fi'il madhi. Nahwu nadima manistasara, tidak
menyesal orang yang mengambil isyarah, maksudnya apa? Istikharah biasanya. Dzatul fi'lil mudhari'i itu kalau nadima fi'il madhi, sekarang yang fi'il mudhari'. Nahwu ma yaghdabul mu'minu rabbahu, orang mukmin itu tidak marah pada Tuhannya. Wa laysa la'atharun i'rabiyun fil fi'li, dan tidak ada dampak ma ini pada i'rabnya fi'il, ya tetap seperti normal. Nadima yaghdhabu wa tufidu an-nafy al-mahdha, ma ini berfaedah nafi murni. Wa dalalatul siyaq az-zamaniyati maha mustafadatun min sighatil fi'li. Adapun dalalah indikator atau konteks waktu, ya, indikasi konteks waktu yang menyertai ma ini tadi itu diambil dari bentuk dari fi'il itu. Kalau fi'ilnya madhi yang lampau, mudhari', hal istiqbal gitu ya. Selanjutnya itu untuk mengetahui arah siaknya ini, waktunya kapan, ya berdasarkan sigot fi'ilnya. Selanjutnya la harfun yusta'malu linafiyin, huruf yang digunakan untuk penegatifan, ya la ini. Yang pertama pada jumlah ismiyah, al jumlatul ismiyatu tusta'malu nafyil wahidi, digunakan la ini untuk menegatifkan, ya satu yang satu, ya. Contohnya ima antakuna amilata amali laisa, bisa saja dia beramal atau berfungsi sebagaimana fungsinya laisa la ini tadi bisyurutin, dengan syarat iya kunal ismu al khabaru nakirataini, keduanya yaitu isim dan khobarnya la ini harus nakirah. Nahwu la rajulun afdhala minka, ya, jadi penafian wahidnya di sini ya rajulun ini tadi, tiada lelaki yang lebih afdal darimu, ini maksudnya. Wahid ya berarti segolongan, sekelompok waktu. Karena nakirah, ya, nafsil wahid. Jadi di sini isimnya la rajulun, khobarnya adalah abdullah. Ini ada beberapa syarat lagi. Allah yataqaddama khobaruha ala ismiha, khobarnya Allah tidak mendahului isimnya Allah. Fala taqul la qaiman rajulun, ya seperti ini jangan kau ucapkan la qaiman rajulun, khobarnya didahulukan daripada isimnya Allah. Yuntaqadha an-nafyu bi illah, jadi nafinya tidak dirusak dengan illah. Fala taqul, maka jangan berkata la rajulun illa afdhala min zaidin, ini ada illah, enggak boleh. Selanjutnya la tusta'malu linafil jinsi, ya kalau tadi kan bukan untuk menafsikan semua satu jenis lelaki, enggak, tapi wahid, ya la rajulun maksudnya individu lah. Sekarang ini sekelompok lah. Kalau ini satu jenis, ya jenis, ya kan masih ada jenis terus nauk, ya bawa nauk, jadi genus dan spesies gitu. Terus ta'malu li nafsil jinsi wa takunu khaina idina amilata maliina, dan ketika demikian lah ini nafsil jinsi, maka untuk beramal sebagaimana fungsinya ina sibul isma tarfaul khabar wala yakunu ismuha wa khabar wa ila nakiratan, isim dan khabarnya itu harus berupa nakirah. Nahwu dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu la raiba fihi itu Al-Qur'an, la raiba fihi tidak ada keraguan, itu ada khabarnya yaitu maujudun fihi, yang ada dalam Al-Kitab itu tadi. La haula ini seluruh jenis, ya jenis la haula, tidak ada
jenis atau di situ genus ya, daya wala kekuatan itu maujud fi illa billahi, kecuali atas izin Allah. Itu khobarnya dibuang. La gulama rajulin hadirun, kecuali yang ini ya, jelas khobarnya. Baik, selanjutnya untuk la linafil jumlatil fi'liyati, la yang menegatifkan jumlah fi'liyah, yaitu apa? La yang zatul fi'lil mudhari'i wala tu'assiru syai'an fi i'rabil fi'li mislu la yastaqimu dhillu. La yang berdampingan dengan fi'il mudhari' yang tidak berdampak la tersebut pada sesuatu dari i'rabnya fi'il, sebagaimana la yastaqimu ad-dhillu, la nafi di sini tidak berdampak pada i'rabnya fi'il la yastaqimu ini tadi, tetap fi'ilnya i'rabnya tidak lurus apa ad-dhillu, yaitu bayang-bayang, wal autu awaju, istilah awaju itu ya. Sedangkan ud yaitu bisa diartikan kayu gaharu, itu bengkok. Selanjutnya wayun fa bihal fi'lu, dan dinafikan dengan la apa fi'lul madhi, yaitu al fi'lul madhi, fi'il madhi bisa dibaca takraruha, takrariha bisa dibaca takrariha, dengan syarat mengulang-ulanginya ya. La fala saddaqa wala shalla, ya tidak membenarkan, tasdik, wala sholat, tidak sholat. Fala saddaqa wala shalla. Di sini diulang-ulang lahnya, maka yang dinafikan fi'il madhi ini dua. Au takunu ma'tufatan ada nabiyyin sabiqin, atau la diatofkan atas nafi yang sudah mendahulunya, mislu maja'ad dhaifu wala i'tadhar. Dhaif yaitu tamu itu tidak datang, wala i'tadhar, dan juga tidak beralasan atau tidak izin, mungkin ya gitu pasnya. Jadi di sini la yang pada wala i'tadhar diatofkan pada ma ja'a, ma nafi lebih mendahului daripada la nafinya. Idza lam tukarrar, ketika tidak diulang-ulang apalah la ma'al madhi berserta fi'il madhi, au lam tu'ataf, atau enggak diatofkan apalah ala nafsin sabiqin, atas nafi yang telah mendahului, fa'naha, maka maknanya la itu adalah doa. Nitlu la namat ayunu junabai, semoga tidak tidur ayunu junabai, mata dari orang-orang yang junub. In selanjutnya, in di sini masuk pada jumlah fi'liyah, nafiyah ya, semuanya nafiyah di sini. Mislu qaulihi ta'ala innal kafiruna illa fi ghurur, tidaklah orang-orang kafir melainkan pada berbohong, dalam keadaan berbohong. Al fi'lul al jumlah al fi'liyah ya, jumlatul fi'liyah itu yaitu mithlu qouli ta'ala in aradna ilal husna, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Wa aghlabu itu juga keduanya masuk dalam adat qasar. In ada ma ya, pokoknya nafi bertemu illa itu adat qasar ya, meringkas, mengkhususkan sesuatu ya. Iradahnya di sini ma'aradna dikhususkan pada al husna. Wa aghlabu isti'malatiha, dan paling umum dari penggunaan la ini memang di qasar, fil qasar, seperti tadi in dan illa. Wa tusta'malu, tapi juga terkadang digunakan fi ghairi, selain di adat qasar. Un il adri aqribum ma tu'adun. Nah, ini tidak ada ilahnya ya. Selanjutnya lam walamma, lam dan lamma
ini sama-sama artinya tidak ya. Kadang ada yang artikan belum, tergantung konteks. Huma adatan nafiyin mukhtasotani bil fi'lil mudhari. Keduanya merupakan lafaz-lafaz yang digunakan untuk nafi ya, lafaz-lafaz negatif yang dikhususkan digunakan dalam fi'il mudhari. Wa ma'ahu ma yatulul fi'lu, dan kalau disertai dengan lam dan lamma, fi'il menunjukkan ala nafi wuqu'il hadasi fil madhi, tiadanya terjadinya aksi fi'il di masa lampau ya. Kalau bareng dengan lafaz fi'il mudhari dengan lam dan lamma, wa yakun al mudhari ba'dahu mansuman, dan fi'il mudhari akan menjadi jazm setelah lafaz lam dan lamma. Illa anna hunaka farqan baina qaulina lam naf'al wa lamma naf'al. Hanya saja di situ ada perbedaan ya antara kita mengucapkan lam naf'al dan wa lamma naf'al. Yang pertama, lam naf'al tadullu ala nafi wuqu'il hadasi, itu menunjukkan ketiadaan terjadinya aksi fi'il tersebut di masa lampau al-munqati yang sudah terputus dari sekarang ini. Wa in urida bi az-zamanu al-qaribu, dan jika dikehendaki dengan la ini ya, itu zaman atau waktu yang dekat, minal khali dari sekarang, berarti putus lampau dan sekarang, tapi hampir dekat putusnya dengan masa sekarang. Sidat alaiha ma, maka ditambahkan atas ma lam dan lam naf'al ini tadi ya, ditambahi ma menjadi ma lam naf'al. Ini berarti waktu selesainya fi'lun ini tadi mendekati waktu sekarang. Lama sekarang, lama naf'al tadullu ada nafiin wuqu'il hadasi. Lama ini menunjukkan arti penegatifan, peniadaan terjadinya aksi fi'il fil madhi di masa lampau al-qaribi yang dekat ya, minal hali dari waktu sekarang, al mutasilibi tapi nyambung dengan sekarang. Jadi pokoknya makan sudah mengerjakan tugas mulai kemarin sampai sekarang, itu lama, berarti belum artinya ya. Lama itu belum. Memang kadang yaitu tadi lama belum selesai mengerjakan tugasnya, lam naf'al atau gimana. Kalau lam sendiri itu kadang malah sudah selesai. Selanjutnya memang sudah selesai, ada yang dekat dengan hal, ada yang malah jauh. Lan sekarang harfu nafyin wa nasbin, itu huruf nafi dan huruf nasab amil nawasib ya, yukhtasu bidukhuli, yang dikhususkan masuk lan ini tadi, huruf lan alal fi'il mudhari pada fi'il mudhari. Wa ta'siru al-i'rabi, dampaknya secara i'rab adalah yansibul fi'il al-mudhari, yansibul fi'il al-mudhari'a, yaitu menasabkan fi'il mudhari ba'dahu setelah lan ini tadi. Waz-zamanu yanfi hudusal fi'li fil mustaqbali nafyan muakkadan. Adapun dampak berikutnya, zamannya waktunya itu meniadakan terjadinya aksi itu fil mustaqbali, aksi yang ada dalam fi'il fil mustaqbali di masa akan datang, nafyan muakkadan, dengan peniadaan yang kuat, yang dikuatkan, yaitu selama-lamanya, atau lan ya, tidak akan gitu. Lan tanalul birra, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kamu cintai, engkau ya. Jadi dari sini tidak akan maknanya ya, itu wazaman
waktu tidak akan mendapatkan kebaikan ini, wa zaman yanfi al khudus al fi'li. Jadi dia masa ini berlangsung terus dalam tidak memperoleh kebaikan ini berlangsung terus sampai masa akan datang dengan tidaknya itu kuat banget. Hatta tunfiku, sampai engkau menginfakkan baru imatuhibun, baru dapat kebaikan. Selanjutnya laisa ini hiadatun nafin, masuk dalam lafadz nafi yang muhtasatun, yang dikhususkan bil jumlatil ismiyati, pada jumlah ismiyah ya, karena setelahnya mestinya mubtada khobar, yang dinawasihkan ya oleh laisa. Wa ya amilatun, laisa ini beramal, amilatu amali kana, beramal sebagai fungsinya kan, sebagaimana fungsinya kana, tarfa'ul isma tansibul khabar. Misaluha laisa kamitsli syai' wa huwa syami'ul basir. Contohnya laisa kamitsli syai', Allah itu tidak ada perumpamaan bagi Allah syai'un, atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu nggak bisa jadi perbandingannya Allah. Wa samiul basir. Jadi dari sini khobarnya adalah kamitsli syai'un, jadi isimnya laisa. Selanjutnya lata, ya harfu nafyin, huruf nafi minal musyabbahati bilaisa, yang termasuk diserupakan dengan laisa. Zidat alaiha, yang mananya tidak tiada. Zidat alaiha ta'ut ta'nisi, yang ditambahkan tak ta'nis di akhirnya, maftuhatan, tak ta'nis yang terbaca fathah. Yuhtasu finafil jumlati ismiyati, yang dikhususkan menafikan jumlah ismiyah. Wa ta'siru ala i'rabiyu, adapun dampak secara i'rab, yarfa'ul mubtada isman, isman lahu, merofakkan mubtada yarfa'u al mubtada'u isman lahu, yarfa'u al mubtada isman lahu, yaitu huruf lata ini merofakkan mubtada menjadi isimnya lata, wa yansibul khobaron lahu, dan menasabkan khobar menjadi khobarnya harf lata ini tadi. Ta'siru al maknawi, adapun dampak secara makna itu yanfi ittisafal mubtada bil khabari, menghilangkan huruf lata ini sifat-sifat mubtada dengan hadirnya khobar saja. Khobar, namanya khobar memang nanti syarat-syaratnya ada unik ya. Ini seperti contoh bahwa ini tadaknya dibuang, khobarnya disebut. Ya, berarti mubtada'nya ini dinafikan sifat-sifatnya dengan khobar. Syurutu amaliha, syarat fungsian lata, ayakuna ismuha wa khobaruha min alfadzi zamani. Isim dan khobarnya lata itu harus berupa lafaz-lafaz yang menunjukkan makna waktu, seperti nahwu al-khini, ya khin, waktu, al-wakti, waktu, saati, sa'ah. Al-awani itu juga waktu ya, sama aja. Az-zamani bukan wadah, bukan. Memang bisa juga, tapi di sini enggak begitu karena ada konteks zaman ini. Az-zamani zaman, waktu, godati juga biasanya berangkat pagi-pagi. Wal al-lahdati, yaitu sebentar atau sedikit waktu. Ukhtusat, dikhususkan lata bi alla yudhkara ma'aha, untuk tidak dicantumkan bersamaan dengan lata isimnya lata, wal khobaru ma'an, dan khobarnya lata bareng-bareng enggak boleh. Padahal karu al khobaru, tapi disebutkan cukup khobarnya. Jadi yang dinafikan isimnya.
kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Bagaimana banyak kami hancurkan min qablihim min qarnin, ya, dari sebelum mereka min qarnin, dari kurun atau waktu masa, fanadaw, maka mereka memanggil-manggil, wala tahina manas, tiada pada saat turunnya azab itu, hina manas, ya, tiada waktu untuk bisa ke tempat pelarian, nggak bisa. Selanjutnya, ghairu ismun yadullu ala nafil ismi, yaitu isim yang menunjukkan, ghairu ini isim, buktinya bisa dimasuki min ghairihi wa ghairuhu, mu'rab ya. Isim yang menunjukkan penafian atau peniadaan, isim yang allati ya'ti ba'dahul mudhafu ilaihi, yang datang setelah isim itu, ya, setelah ghairu, ya, adalah mudhaf ilaih. Ghairu sendiri tadi mudhafnya. Itu li'ana lafadz ghairu ini tadi, ya, atau itu kalau hikayahnya, kalau i'rab biasanya ya li'ana ghaira, lafadz ghaira ini mulazamatun, itu menetapi lil idhofati pada i'rabnya idhofah, itu berarti mudhaf ilaih. Harus itu. Bayu arabu bihasbi mauqihi, dan di'rabi berdasarkan sesuai posisi daripada ghairu tadi. Bisa ghairu, bisa ghairi, bisa ghairu mubtada, bisa pemainnya jadikan khobar, bisa dijadikan maf'ul bih. Fil jumlati, dalam jumlah, bisa raf'an atau nasban atau nasab atau jarran atau jar, bisa arti Allah tuqaddaru bi illa, dengan syarat tidak dikira-kirakan atau ditetapkan dengan makna illa yang maksudnya illa kan bermakna punya aturan sendiri, masuk fudlah atau fadlah atau umdah, yang rata-rata fadlah, yaitu dibaca mansub rata-rata, ya. Itu beda lagi aturannya nanti, kecuali ja'al qaumu illa zaidan, begitu. Ya, kalau diikutkan kayak itu, ya beda lagi nanti pembahasannya. Tapi di sini contohnya yang bisa dibaca raf'an au nasban au jarran. Syiratal nahwu syiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini syiratal ladina an'amta 'alaihim, ini ghairil maghdubi ini menjadi sifat. Ghairil maghdubi 'alaihim, maka di sini tidak berlaku seperti ilah, meskipun ini saudaranya ilah, ya. Tapi di sini yang dibahas seperti demikian memang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ilal liqa fi amanillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.